Bank Sentral Cina membuat kebijakan yang mengejutkan pasar dengan melakukan devaluasi nilai tukar yuan terhadap dolar Amerika Serikat. Kebijakan ini mendorong yuan melemah sekitar 2% terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini berimbas pada nilai tukar mata uang lainnya yang turut melemah terhadap nilai tukar dolar Amerika Serikat. Harga komoditas seperti emas dan minyak mentah pun tertekan turun. Sementara indeks saham Asia bergerak variatif, namun 3 indeks saham berjangka Asia seperti Hang Seng, Nikkei, dan Kospi mendapatkan tekanan turun. Sementara semalam Dennis Lockhart, pejabat Bank Sentral Amerika Serikat yang dinantikan pernyataannya, tidak mengungkapkan kapan The Fed akan menaikkan suku bunganya. Lockhart hanya mengungkapkan kenaikan suku bunga acuan sudah dekat. Pernyataan ini mendorong pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan program Market Now yang akan membahas analisa dan rekomendasi pasar saham sesi kedua hari ini. Bersama saya Prisa Somodato, inilah Market Now selengkapnya. Dan sebelumnya pemirsa, kita akan mereview penutupan dari Bursa Efek Indonesia sesi pertama, di mana indeks harga saham gabungan melemah 2,34% ke level 4.638,016. MNC 36 melemah cukup tajam 3,02% ke level 248,552. Dan Jakarta Islamic Index melemah 2,95% ke level 610,267. Dan pemirsa, kami informasikan untuk Anda juga, Anda bisa bergabung melalui line SMS begitu ya di 0857 770 6870. Dan untuk mereview perdagangan hari ini sudah hadir di studio bersama saya dua analis kita, yaitu Bapak Gema Guyardi dan juga Reza Nugraha. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Iya, kita akan membahas mereview perdagangan hari ini. Cukup tajam pelemahan yang terjadi pada penutupan sesi pertama. Padahal kalau kita lihat pembukaan pada pagi tadi hari sempat masih mengalami penguatan, meskipun itu memang tipis karena penutupan dari Wall Street juga menguat, kemudian mungkin berimpact ke regional mengalami penguatan. Apa yang membuat ataupun apa yang menjadi sentimen utama? Mungkin dari Pak Reza dulu nih. Ya, kalau kita lihat memang pertama dari sentimen internal memang belum ada yang cukup positif ya. Apalagi kalau kita lihat pergerakan hari ini, pergerakan dari nilai tukar rupiah kita yang masih terus mengalami pelemahan, itu juga menjadi sentimen negatif bagi para pelaku pasar. Kemudian dari kondisi makroekonomi kita yang memang belum cukup membuat rasa percaya diri pelaku pasar untuk kembali masuk ke pasar ya. Kemudian dari sisi regional ya, tentu yang seperti yang di awal tadi kita bahas, dengan adanya depresiasi yuan hampir 2% itu yang akhirnya membuat pelaku pasar terpengaruh dari sentimen negatif tersebut. Oke, berarti bisa dikatakan memang sentimen utama hari ini juga terkait dari China, di mana kita tahu begitu ya, China melakukan devaluasi terhadap nilai tukar harian yuan sebesar hampir 2% begitu ya, merupakan depresiasi rekor yuan di sepanjang sejarah. Kalau Pak Reza dan Pak Gema melihat begitu ya, seberapa jauh kebijakan ini mengejutkan pasar terkait dengan devaluasi? Untuk Pak Reza dulu mungkin. Ya, tentu sebenarnya ya, kalau pergerakan dari yuan ini mengalami pelemahan, bagus buat perekonomian mereka. Artinya dengan nilai tukar mereka yang rendah, maka ekspor mereka kan bisa lebih ditingkatkan ya. Tapi yang kita lihat adalah dari sisi negatifnya, tentu ketika nilai tukar dari yuan ini melemah, maka dominasi dari nilai tukar US dollar ini kan akan semakin meningkatkan gitu. Jadi boleh kita katakan tandingan dari terhadap US dollar ini yang menjadi berkurang. Itu yang akhirnya membuat nilai tukar US dollar kembali mengalami peningkatan gitu. Oke, kalau menurut Pak Gema
Gema, secara teknikal pergerakan dari indeks harga saham gabungan hari ini sendiri seperti apa? Oke, selamat siang pemirsa. Kalau dari Astronaci sejak Agustus kita membuat tanggal-tanggal penting ya. Tanggal 6 sampai 7 Agustus dikatakan itu akan terjadi peak dan memang sudah turun. Turunnya ini nanti sampai tanggal 12, 13 Agustus. Berarti masih ada 1 sampai 2 hari ke depan. Ada beberapa astrological cycle yang penting dan nanti tanggal 14 itu ada new moon phase. Di sini akan menghambat pelemahan, dan asiknya bahwa walaupun kemarin indeks Dow Jones itu plus 220 itu tidak impact gitu. Jadi mereka memang benar-benar akan mengikuti cycle yang sudah terbuat ya. Jadi tanggal ini lebih penting dari semuanya, dengan target indeks itu pelemahannya maksimal nanti di 4.500 sampai 4.550 itu udah paling jauh untuk bulan ini, dan kemudian baru akan rebound. Nanti penguatan ini akan terjadi lagi dengan pembentukan resisten baru tanggal 19 sampai 21 Agustus. Jadi nanti buy on weakness antara 13 dan 14. Tentunya market yang sekarang kita kena stres gara-gara yuan ya, dan itu impactnya hanya short lived karena memang pada dasarnya Indonesia juga dalam tanda kutip sudah agak bobrok dalam waktu 6 bulan terakhir ini. Jadi di ketambahan ini ya mungkin agak shock sedikit, tetapi harus kita ketahui bahwa pelemahan yuan ini hanya bersifat sementara dan hanya akan menambah pelemahan rupiah lebih lanjut, di mana Astronaci sudah mengeluarkan rilis target rupiah 14.000. Dengan adanya yuan yang didepresiasi ini, maka akan lebih cepat lagi mencapai ke 14.000-nya ya, karena dengan dia melemahkan mata uangnya dengan tujuannya adalah untuk memperbaiki ekspor. Kemarin ekspornya fell 8% lebih, ini ekstrim buat China. Akan semakin slow dia punya pertumbuhan ekonomi sehingga dia harus devaluasi, dan kemudian negara-negara lain kalau China udah devaluasi yang lain pasti ikut, karena kalau dia tidak ikut dia tidak akan kompetitif, barang-barangnya akan lebih mahal. Dan akhirnya seperti yang Pak Reza bilang, indeks US dollar DXY ini akan tembus ke 110, itu yang menjadi satu harapan kita ya, melihat dari pergerakan harganya DXY ini akan terus melaju dan impactnya tentunya pada rupiah dan market kita ya. Pertanyaannya sekarang, kalau seandainya terjadi yuan seperti ini, yang paling impact apa? Hati-hati terhadap saham-saham yang punya leverage di dalam US dollar. Kita lihat Alam Sutra, begitu ada pengumuman itu langsung didump habis. Kenapa? Saya mendengar bahwa Alam Sutra ini hutang dalam US dollar telah di re-hedge dengan average kira-kira di 14.000 rupiah. Jadi kalau nanti rupiah mencapai 14.000, Alam Sutra ini akan kena forex loss lagi. Begitu ada berita keluar, ini ada satu aksi jual di Alam Sutra. Ya, ini berarti menunjukkan bahwa rupiah nampaknya kemungkinan besar akan break 14.000. Jadi baik Pak Gema dan Pak Reza melihat potensi dari pelemahan dari yuan ini tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan untuk mungkin membantu eksportir memperbaiki outlook ekonomi. Nanti akan kita bahas. Kita jeda dulu. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena Market Now sesi kedua akan kembali usai pariwara berikut ini. Kembali di Market Now, pemirsa, bersama saya Prisa Sombodatu dan masih ditemani oleh dua analis kami pada siang hari ini, yaitu Bapak Gema Guyardi dari Astronaci Internasional dan juga Bapak Reza Priambada dari NH Kurindo. Dan kita lanjutkan perbincangan kita tadi terkait dengan devaluasi yang dilakukan oleh Bank Sentral China terhadap mata uangnya yaitu yuan, yang mengejutkan market hari ini, yang membuat kita tahu yuan melemah paling rekor begitu ya sepanjang sejarah. Dan kalau Anda perhatikan seberapa jauh sih sentimen ini sebenarnya untuk market domestik kita sendiri, pure negatif berarti ya? Iya, pasti akan negatif ya. Jadi tadi kan Pak Gema sudah menyampaikan kan bahwa dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah ini akan berimbas negatif terhadap kinerja emiten. Bahkan tadi sudah disebutkan bahwa terutama salah satu emiten properti Alam Sutra itu pasti akan terkena dampaknya. Dan tidak hanya Alam Sutra, pasti ada banyak emiten-emiten lain yang eksposur dalam US dollarnya juga cukup tinggi, yang mana nanti akan juga di downgrade kinerjanya. Gitu. Oke, kalau Pak Gema sendiri melihat penyumbang terbesar dari pelemahan indeks harga saham gabungan pada hari ini, emiten apa saja selain ASRI? Properti, banking ya, Bank Mandiri itu juga kena pukul, kemudian dari consumer itu kena pukul juga. Terus jadi ini prinsipnya ini agak mengerikan. Nampaknya pelemahan rupiah ini sudah di-expect sebenarnya oleh big fund yang mereka menaruh exposure portofolionya pada saham-saham yang memang memiliki leverage. Jadi dengan adanya devaluasi yuan, ini menjadi satu konfirmasi. Begitu yuan dilemahkan, maka kan teorinya akan diikuti oleh seluruh mata uang. Kemudian fund manager begitu dia dilemahkan, ini sebenarnya kalau kita cek dari berita-berita itu dari minggu lalu, masyarakat di luar negeri ini sudah expect akan terjadi devaluasi. Ini yang ekstrim, jadi kita sebenarnya kecolongan gitu. Kalau Anda tidak melihat dari yang sebelum
minimumnya. Nah, ini fund manager udah siap-siap, jadi mereka ini sepertinya tinggal klik trigger sell, begitu itu ada berita, mereka langsung sell off. Kalau sudah seperti ini, maka besar peluangnya 14.000 itu rupiah udah pasti akan ditembus, itu probability. Oke, rupiah ada peluang ke 14.000, berarti indeks harga saham gabungan juga masih ada peluang terus mengalami pelemahan dari level saat ini. Ya, tergantung betanya terhadap rupiah berapa ya. Artinya kalau rupiah ini melemah lagi 3%, nanti indeksnya bisa turun berapa. Kalau kita hitung secara elastisitas terhadap dua pair ini, maka saya predik paling jauh di tahun ini itu 4270 karena di situ juga ada gap dan itu tidak bisa lagi Anda berpikir kalau 4270 harus ngapain, itu paling bagus adalah buy. Tetap kita tinggal tunggu sampai ke area ekstrimnya, kurang lebih nanti pada saat matahari itu masuk di Leo dan sekarang di Leo ya, ke Virgo sampai Libra itu bulan Oktober. Nah, itu adalah momen yang paling bagus. Belinya sama apa ya? Banking tetap jadi pilihan. BRI adalah the strongest stocks bank di Indonesia. Nanti kita bahas untuk emitennya. Kita kembali berbicara mengenai sentimen dari China. Pak Reza, Anda melihat momentum ekonomi internal dari China sendiri yang sampai rela melakukan kebijakan seperti ini, kira-kira seberapa mengkhawatirkan saat ini ekonomi dari China? Ya, kalau kita lihat perekonomian China ini kan memang dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini kan memang mengalami penurunan ya gitu, karena ekspor mereka itu kan ke negara-negara barat, terutama ke Eropa dan juga Amerika. Nah, sementara di Eropa dan Amerika sekarang juga perekonomian sedang mengalami penurunan gitu, sehingga apa yang diharapkan dari ekspor di Cina itu pasti akan mengalami penurunan, dan ketika ekspor di Cina ini turun, maka kinerja perekonomian di Cina itu pasti akan berpengaruh, dan kita bisa lihat dari pertumbuhan indeks manufaktur di sana yang terus mengalami pelemahan, terus kemudian dari sisi GDP mereka yang juga turun. Sempat mereka menikmati pertumbuhan GDP di 9%-an, sekarang hanya 7%-an itu, walaupun masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain, tapi penurunan tersebut kan memang sudah cukup besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan sebelumnya gitu. Adakah hal ini juga akan menguntungkan mungkin untuk dari sisi eksportir? Pak Gemma mungkin? Untuk Indonesia atau Cina? Untuk Indonesia. Oh, otomatis. Banyak orang yang bilang kalau bisa rupiah 25.000 aja gitu. Karena mereka ini di dalam satu kondisi ya, kalau Anda lihat waktu krisis ya, 2009 recovery era SBY dengan memberlakukan 8 kebijakan paket ekonomi oleh Sri Mulyani waktu itu, rupiah the strongest moment itu tahun itu 8.890 sekian, kemudian dia stable di 9.000 itu selama 4 tahun, dan Anda bisa bayangkan akibat rupiah itu terlalu kuat, hari ini kita menuai hasilnya. Karena account defisit yang luar biasa dan kemudian para eksportir itu yang sempat mati itu, ya importir luar biasa datangnya, ini menyebabkan ya, yang ini yang kita tanggung sekarang. Nah, sekarang kalau kita bicara rupiah terlalu menguat 4 tahun ya, anggap aja sekarang rupiah melemah akan 4 tahun lagi. Jadi era 2013 itu mulai melemah, nanti sampai 2017 kita akan tetap di atas 13.000 dengan range antara 13.000 dan maksimal 15.000-an. Ini adalah range yang dijaga. Apakah harus seperti itu? Harus seperti itu. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, Indonesia tidak bisa ekspor lagi, ini akan cilaka. Kenapa Indonesia tidak bisa ekspor? Satu, demand-nya udah nggak ada. Indonesia raw material ya. Kalau kita lihat negara tetangga, Malaysia dia punya CPO, dia punya kayu, mereka tidak bisa ekspor, ringgitnya melemah. Sekarang kalau Anda ke Malaysia, pemerintah juga menerapkan GST 6% untuk consumer produk. Malaysia lebih stubborn daripada Indonesia. Kita masih bisa ekspor, ya masih ada barang industri non komoditi yang bisa diekspor. Tentunya dengan rupiah yang semakin melemah ini adalah kesempatan untuk balik. Tinggal sekarang bagaimana Pak Jokowi untuk memperbaiki struktur infrastruktur agar semua ini bisa berkesinambungan. Gitu. Oke, Pak Reza, hari ini kan banyak yang merah tentunya ya. Apa yang harus dilakukan oleh para investor maupun trader di rumah? Mungkin ada yang kaget juga melihat kondisi dari indeks yang dari 47 turun dalam di atas 2% hari ini. Ya, artinya kalau pelaku pasar melihat kondisi saat ini memang tidak bisa dipungkiri banyak yang akan mengalami kaget, kemudian belum lagi banyak yang juga mengalami cut loss. Tapi kalaupun pelaku pasar masih ingin melakukan trading, maka trading dalam jangka pendek yang masih bisa trading untuk kondisi saat ini. Ya, saya pikir trading di saham-saham second liner itu mungkin masih dimungkinkan kalau misalkan mereka ingin melakukan trading jangka pendek. Tapi bagi pelaku pasar yang katakanlah sudah menyangkut banyak dan lain sebagainya, maka kita harapkan untuk sementara untuk bertahan dulu untuk dalam kondisi saat ini. Karena apa? Karena kita masih lihat indeks saat ini di level 4646. Terus kemudian tadi juga Pak Gama sudah menyampaikan indeks terendahnya bisa ke level 4200. Jadi kita menyiapkan paling tidak untuk saat ini kita bisa menyiapkan amunisi untuk menghadapi bearish market nantinya. Gitu. Secara fundamental, sektor yang paling harus dihindari untuk saat ini? Ya, kita lihat sektor yang paling banyak exposure di US dollarnya itu pertama ada properti. Ya, kemudian di sisi lain selain properti di banking itu juga ada exposure US dollarnya. Kemudian di sisi lain terutama dari sisi mining dan komoditas lainnya itu juga ada exposure US dollarnya. Jadi itu mungkin ada beberapa sektor yang mungkin kita bisa hindari sementara ini. Secara teknikal juga sama ya? Ya, sama kurang lebih ya. Semua sektor sebenarnya tidak baik.
saham Indonesia ini lucu sekarang, dia tidak bergerak sama-sama, mix. Contohnya antar dua bank, Bank Mandiri dan BRI. Mandiri is totally bearish, tapi BRI is strong enough untuk menahan kejatuhan ini. Jadi sesama sektor pun kita harus selektif. Jadi apa saja saham sekarang ini yang kira-kira bisa bertahan, itu ada MNC Group, ada BMTR, kemudian MNCN, kemudian bankingnya itu hanya satu, Bank BRI. Konstruksinya cuma ada dua, WSKT dan BTPP. Sisanya walaupun di dalam satu sektor yang sama, mereka suffer untuk menghadapi situasi ini. Ini yang harus diperhatikan. Secara rinci, mungkin dari level-levelnya, level berapa yang bisa kita perdagangkan untuk emiten-emiten yang sudah dibocorkan oleh Pak Gemma, saham pilihan dari Astronaci ya, dan juga nanti dari NH Kurindo. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami dalam Market Now sesi kedua. Kembali di Market Now, pemirsa, bersama saya Prisa Sombodato. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan dua analis kami pada siang hari ini, berikut kami tampilkan kabar emiten untuk Anda. Yang pertama, ada tambang batubara Bukit Asam atau PTBA berencana menganggarkan belanja modal capex sekitar 600 hingga 700 US dollar pada tahun depan. Anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran belanja modal tahun ini, sekitar 500 hingga 600 juta US dollar. Volume penjualan semen batu raja kemudian atau SMBR hingga Juli 2015 mencapai 26,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Iya, sejauh mana kabar dari emiten ini mampu menjadi katalis bagi pergerakan harga sahamnya? Langsung saja kita bahas kembali bersama dua analis kami pada siang hari ini, pemirsa, yaitu Bapak Gemma Guyardi dan juga Bapak Reza Priambada. Pak Gemma, ini ada kabar begitu ya, kita mulai dari Pak Gemma dulu nih, terkait dengan PTBA yang berencana menganggarkan belanja modal. Ini kira-kira capex begitu ya, seberapa menarik kabar ini? Lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu? Ya, kita kalau bicara ini nanti saya akan batasi terhadap kondisi market. Kalau dia menyiapkan capex-nya untuk belanja modal, artinya capex-nya tidak dipakai untuk maintain sahamnya. Jadi bisnisnya makin bagus tapi sahamnya makin turun. That's it for me. Ini jadi masalah gitu aja. Kalau menurut Pak Reza sendiri, boleh tidak memperhatikan untuk saat ini saham-saham berbasis call? Saya pikir ini, kita kan melihat dari sentimen yang ada saat ini ya, PTBA kita melihat memang kalau dilihat dari berita tersebut positif gitu, tapi tidak langsung berpengaruh terhadap pergerakan harga sahamnya gitu. Karena apa? Karena capex tersebut baru disiapkan untuk tahun depan gitu, berarti rencana-rencana ekspansi itu baru akan terjadi di tahun depan. Sementara untuk tahun ini belum ada gitu, sehingga apa yang dikatakan Pak Gemma tadi bahwa tidak akan banyak berpengaruh terhadap harga sahamnya, memang benar gitu, karena capex untuk tahun depan gitu, sehingga untuk tahun ini belum ada ekspansi, belum ada rencana-rencana dari perseroan untuk setidaknya untuk melakukan ekspansi atau untuk memaintain harga sahamnya, sehingga harga sahamnya pun yang kita lihat saat ini masih terus mengalami penurunan kan, bahkan dengan adanya berita positif tersebut gitu. Oke, berarti kalau kita lihat ya, tadi dikatakan bahwa kebijakan dari China sendiri, Bank Central of China sebenarnya bisa menguntungkan untuk eksportir. Kita tahu bahwa kapasitas ekspor Indonesia paling besar adalah komoditas. Nah, kalau kita lihat sendiri, China mengalami perlambatan. Dengan kita tahu bahwa permintaan untuk komoditas paling tinggi termasuk China, berarti sebenarnya tidak ada sentimen positif untuk Indonesia. Ya, seperti di awal tadi kita katakan gitu bahwa walaupun pelemahan atau devaluasi yuan tersebut positif buat ekspor di Tiongkok, tapi di sisi lain kan pelemahan bagi kita. Karena apa? Karena kita melihat dari pergerakan nilai mata uang tersebut gitu. Jadi dengan lemahnya nilai tukar yuan ini akan diikuti dengan pelemahan nilai mata uang lainnya, seperti yang di awal tadi Pak Gemma katakan, beberapa mata uang lainnya itu pasti akan mengikuti pelemahan yang terjadi atau akan melakukan devaluasi, termasuk juga rupiah yang akan melemah dengan sendirinya. Tapi momen pelemahan rupiah seharusnya kan bisa dimanfaatkan? Itu bisa dimanfaatkan kalau katakanlah harga komoditas mengalami kenaikan gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat ekspor kita ini kan lebih banyak mengandalkan komoditas gitu. Sementara harga komoditas juga turun gitu, sehingga sudah rupiah tertimpa dengan pelemahan nilai tukar US dollar, kemudian harga komoditasnya juga turun gitu, sehingga ekspor yang terjadi pun juga turun sampai dengan saat ini. Berarti kita kejepit di tengah-tengah ya. Jadi sentimen positif tidak ada, yang kebanyakan adalah memang negatif. Tidak bisa memanfaatkan momentum. Betul. Dibocorkan tadi oleh Pak Gemma adalah saham-saham pilihan untuk hari ini apa saja?
Ada PTPP, Waskita itu untuk konstruksi, kemudian Bank BRI itu tetap jadi pilihan, dan MNC Group ya, ada BMTR dan MNCN. Saya rasa itu yang akan tahan badai. Semua kalau turun bilang ya sekarang turun. Anda kalau cari sekarang yang bisa naik 20% itu justru ajaib, nggak bener gitu. Jadi kita mencari yang memang turun, sama-sama turun, tapi turunnya jangan terlalu dalam, dan turun itu ada dua. Yang satu memang bearish seperti PTBA, kemudian Adaro, itu semua bearish gitu ya. Untuk sementara waktu ini, walaupun nanti pada akhirnya nanti dia bisa menguat kembali. Tetapi yang model-model bullish adalah seperti Bank BRI ya, Bank Mandirinya masuk bearish, BRI-nya bullish. Nah, yang semacam gini yang kita harus pilih. Apakah dia turun, dia koreksi, atau memang di dalam tren bearish. Kita melihat bahwa seperti BRI, Waskita, PTPP gitu, itu dia koreksi sehat ya, dalam arti koreksi hanya sementara pada nanti tanggal 13 gitu, nanti dia bisa naik kembali ya. Kita pilih yang semacam ini. Berarti satu sektor belum tentu sama ini terjadi baru tahun ini gitu loh. Kita bingung kalau tahun-tahun sebelumnya 2012 itu enak sekali, misalnya IHSG hijau, semua saham hijau, semua orang beli happy ya. Kalau sekarang ini BRI dan Bank Mandiri dan Bank BNI aja mesti apa, hitung-hitung kancing lah ibaratnya, siapa yang naik duluan kan. Ini lebih susah lagi, market sekarang tidak semudah yang dulu gitu. Oke, kalau menurut dari Pak Gemma sendiri, yang masih bullish itu adalah perbankan, kemudian yang bearish untuk sementara waktu adalah coal mungkin ya? Ya, coal, CPO, consumer, almost bearish ya. Tapi saya tidak tahu kenapa BRI begitu kuat. Apa karena UKM bisnisnya dia yang menunjang sehingga non-performing loan-nya dia tidak sebesar Bank Mandiri ya, yang lebih mengincar corporate. Nah, ini yang harus kita pilah satu persatu, membutuhkan waktu dan tidak gampang hanya sekedar menyebut saham ini gitu ya. Itu secara teknikal ya pelemahannya? Ya, even fundamentalnya kan kelihatan. Sebenarnya kalau banking ini penyakitnya di peningkatan non-performing loan. Kenapa non-performing loan bisa naik? Karena bisnisnya macet. Bank Mandiri ini terlalu banyak funding kepada ya corporate yang mereka juga nyangkut pada akhirnya, sedangkan BRI lebih fokus pada segmentasi UKM. Tentunya BRI lebih soft di dalam menghadapi situasi seperti ini gitu. Mungkin kalau dari Pak Reza sendiri, dari pergerakan sektor agak berbeda mungkin atau sama? Ya, jadi setiap kali jadi sebelum di IBCM kan di MNC Business sering saya katakan bahwa untuk saat ini kita tidak terlalu melihat ke sektornya gitu, karena sektor agak kurang menjadi patokan gitu. Yang kita lihat sebenarnya lebih ke sahamnya itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana investor ini memilih apakah mau bermain jangka pendek gitu, short term, atau mau bermain jangka panjang gitu. Sebaiknya? Untuk saat ini kita akan kembali lagi ke investor tersebut. Kalau misalkan kita mau main jangka panjang, maka sektor-sektor seperti yang tadi disebutkan Pak Gemma, saya setuju sektor terhadap banking kemudian infrastruktur itu mungkin bisa menjadi pilihan. Tapi kalau untuk jangka pendek, maka yang kita lihat lebih ke sahamnya gitu. Seperti misalkan yang terjadi hari ini, banking kita katakan bearish itu, tapi ternyata BII masih bisa mengalami peningkatan itu. Jadi short term trading itulah yang mungkin bisa dilakukan oleh investor jangka pendek. Kalau berbicara short term, saham apa yang menarik untuk diperhatikan paling tidak di tengah kondisi indeks harga saham gabungan kita saat ini yang sedang terkoreksi? Ya, itu pun juga sebenarnya tidak bisa menjadi suatu pegangan yang saklek ya gitu. Jadi misalnya untuk hari ini kita masih bisa melakukan trading di saham BI, kemudian di MBSS, lalu di saham MDIA gitu. Tapi untuk besok mungkin kita akan lihat lagi volume perdagangan yang lainnya akan seperti apa gitu. Oke. Kita bahas satu persatu ya, dari saham Pak Gemma tadi ada PTPP dan juga Waskita. Kenapa harus kedua saham ini dari konstruksi? Karena dari pola yang terbentuk di pergerakan harga sahamnya ini, dia tidak bergerak turun terus ke bawah. Itu very simple, either dia flat atau cenderung naik. Ini aja pilihannya, karena saham itu kalau udah satu nyungsep ke bawah begini, itu berdasarkan Dow teori hukumnya dia akan terus turun sampai mentok di mana nanti demand baru masuk. Selama belum ada demand baru, ini jangan harap saham itu bisa naik. Nah, siapa pencipta demand baru? Ya emiten sendiri. Emitennya mau nggak mengeluarkan anggaran untuk memaintain sahamnya agar tidak turun terus, atau kedua bisa nggak dia menginvite investor untuk masuk dan membeli sahamnya. Kalau tidak ada corporate action dan kemudian mereka tidak menyiapkan modal untuk menahan penurunan, jangan harap saham itu bisa naik. Rekomendasi untuk PTPP dan juga Waskita, buy tentunya. Nanti Anda perhatikan tanggal 13 maksimal tanggal 14 itu adalah momen yang cukup tepat untuk mulai mengincar dua saham ini untuk masuk. Oke, nanti akan kita lanjutkan. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa ingin tahu seperti apa rekomendasi terkait dengan komoditas dan pergerakan valuta asing hari ini? Pastikan Anda masih bersama kami di Market Now. Kembali di IBCM Channel pemirsa, dan Anda masih menyaksikan program Market Now yang membahas rekomendasi pasar saham jelang pembukaan sesi kedua. Sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dua analis kami pada siang hari ini, kita lihat dulu seperti apa update pergerakan dari komoditas. Dimulai dari komoditas minyak untuk kategori NYMEX menguat 2,14% ke level 44,81 US dollar per barrel pada running trade hari ini. Ada nikel menguat 3,24% ke level 11,150 US dollar per metric tons. Emas menguat
1,16% ke level 1.104,10 US dollar per troy ounce pada running trade hari ini, dan CPO melemah 0,64% ke level 2,029, maksud kami 2.029 ringgit Malaysia per metrik ton pada closing kemarin. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Dari komoditas kita beralih ke pergerakan dari nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia yang bisa Anda saksikan selengkapnya di layar ya, terhadap dolar Amerika Serikat, kemudian juga untuk pound sterling, euro, dan yen Jepang. Dan kita kembali berbincang bersama dengan Bapak Gema Guyardi dari Astronaci Internasional dan juga Bapak Reza Priyambada dari NH Kurindo. Nah, melihat perkembangan dari komoditas, ini kan sebenarnya minyak mengalami penguatan, dan kalau kita lihat penutupan dari bursa Wall Street pada dini hari tadi lebih disumbang oleh saham-saham berbasis komoditas begitu ya. Seberapa jauh juga ini bisa menjadi pertimbangan untuk para investor, atau memang untuk kondisi market Indonesia saat ini komoditas tidak menarik? Untuk Pak Reza Priyambada. Ya, kalau kita lihat memang dengan maraknya pelemahan yang terjadi di setiap negara ini pasti kan akan memberikan persepsi bahwa permintaan akan komoditas akan berkurang, kemudian di sisi lain supply dari komoditas tersebut masih akan mengalami peningkatan, sehingga itu yang akhirnya membuat pergerakan dari harga-harga komoditas itu cenderung mengalami penurunan. Apalagi di sisi lain pergerakan dari nilai mata uang US dollar pun juga terus mengalami peningkatan, sehingga pelaku pasar pasti akan lebih memilih ke aset-aset yang masih memiliki peningkatan dibandingkan dengan aset-aset yang mungkin secara tren masih memiliki tren penurunan. Berarti aset khususnya untuk komoditas saat ini masih dalam tren penurunan? Ya, belum ada sinyal peningkatan ya, kecuali kalau katakanlah di tahun depan atau 2 tahun lagi kita melihat mulai adanya pertumbuhan, terus kemudian kegiatan industri manufaktur mulai meningkat, mungkin kita akan melihat adanya pertumbuhan atau peningkatan di harga komoditasnya. Dari emiten berbasis pertambangan juga, kalau tadi sudah kita bahas begitu ya, untuk saat ini jangka pendek kata Pak Gema, trennya masih bearish. Bagaimana dengan tambang untuk logam mungkin? Jadi gini, prinsipnya komoditi ini kan dua, ada hard sama soft commodity ya. Kedua-duanya ini ada lower demand. Jadi kalau kita bicara untuk resolusi 2 tahun ke depan, setidaknya sampai nanti Obama berganti lagi. Karena setiap pergantian presiden di Amerika Serikat ini akan penting untuk currency market dan commodity market. Obama turun dulu, next kita predik Republik yang akan naik di Amerika. Republik naik, komoditi pasti naik. Karena ini sudah menjadi satu pattern bahwa mereka ini dagangnya komoditi. Dan kemudian kalau kita menyikapi bagaimana dengan saham-saham komoditas yang ada di Indonesia, Anda perhatikan, kenapa sih adanya CPO, kenapa adanya coal? Tujuannya apa mereka bisa naik tahun 2007? Mereka hanya bisa naik kalau oilnya naik. Kenapa? Karena mereka ini substitute daripada oil. Kalau oilnya sekarang di bawah 50 atau tidak bisa naik, ngapain mereka harus pakai CPO untuk bahan bakar? Mereka beli minyak saja cukup, sehingga demand daripada CPO dan pada coal itu tidak akan seperti 2007, kecuali nanti selesai sudah konflik antara dunia minyak ini, dan kemudian nanti suku bunga Amerika sudah mulai dinaikkan dan kita lihat impactnya bagaimana, baru nanti akan ada pergerakan di oil. Begitu harganya akan naik oil, orang mulai berpikir saya akan cari substitutnya daripada oil. Nah, disitulah demand pada CPO dan coal akan mulai bergerak. Berarti di kondisi saat ini kalau memang minyak masih mengalami pelemahan, perkebunan juga masih akan sama? Tidak mungkin dong, karena ini kan konsepnya adalah substitute. Saya lebih baik pakai minyak CPO daripada saya pakai minyak tanah gitu, daripada itu kan. Kenapa? Karena harganya beda jauh. Orang sekarang harga minyaknya lebih murah daripada CPO-nya, kenapa saya harus CPO? That's why kenapa saham-saham CPO, kemudian mining, semua jatuh. Semua jatuh meskipun sentimen El Nino begitu ya biasanya. Nggak ada hubungan, karena sentimen itu kebakaran lah, sentimen force major itu hanya sesaat, seminggu selesai urusannya. Tetapi core-nya, fundamentalnya apa yang jadi masalah? Daripada saya pakai batu bara udah hitam, bau, kotor ya, lebih baik saya pakai minyak begitu. Nah, bagaimana dengan yang sudah nyangkut di saham-saham khususnya pertambangan begitu ya? Apa yang harus dilakukan? Ada pertanyaan dari Bapak Tono di Semarang. Selamat sore Pak Tono, mau tanya sampai kapan penurunan harga saham seperti SIMP, kemudian juga ada ADI, GJTL, ini yang cukup banyak ya, ASRI. Kita mulai dari SIMP karena kita tadi membahas mengenai komoditas begitu ya. Seperti apa Pak Reza? Tadi sempat disinggung oleh Pak Gema terkait dengan masa El Nino ya. Jadi dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini kan setiap setelah atau katakanlah masuk di semester kedua ini kan mulai berkembang wacana terkait dengan adanya El Nino. Nah, tapi yang terjadi adalah dengan ada atau tidaknya El Nino tersebut sebenarnya belum akan membuat harga saham dari perkebunan itu bisa mengalami peningkatan. Karena apa? Karena dari base-nya sendiri memang belum ada peningkatan itu. Contoh misalkan SIMP ketika kita melihat penurunan per
permintaan akan produksi PO dari SMP itu mulai penurunan, pasti akan berpengaruh terhadap kinerja dari SMP. Sehingga SMP sampai dengan saat ini kan pergerakan harga sahamnya kan masih cenderung rendah ya. Jadi kita belum melihat adanya peningkatan di SMP. Bahkan target support kita di level 450-460 juga sudah tembus ya. Artinya masih akan cenderung mengalami pelemahan di saham SMP ini. Bagaimana dengan yang sudah memiliki mungkin di level yang cukup tinggi begitu seperti Pak Tono di Semarang, apa yang harus dilakukan? Ya, paling kalau mau kita akan hold dulu untuk SMP gitu kan, karena kalaupun kita rekomendasi untuk cut loss pasti Pak Tono akan menderita kerugian besar gitu. Tapi kalau mau mungkin kita bisa hold SMP atau mungkin seperti yang tadi di awal kita bahas, kita mungkin akan trading jangka pendek. Jadi dari gain itu mungkin bisa buat mengurangi SMP, walaupun ujung-ujungnya untuk melakukan cut loss juga di saham SMP. Tapi paling tidak untuk mengurangi kerugian di SMP itu. Pak Gemma, saham-saham berbasis perkebunan masih boleh di hold dan di trading jangka pendek? Oke, SMP tadi saya tambahkan waktunya, yang ditanya kapan gitu ya. Anda perhatikan nanti Januari sampai Februari 2016 baru akan ada perbaikan. Ini berdasarkan cycle waktu yang sudah kita hitung secara garis besar saja. Saya bantu lihatkan berdasarkan hitungan cycle waktunya itu nanti SMP baru akan selesai bleedingnya di Januari. Jadi sampai end of this year jangan berharap. Cukup jauh ya? Jauh. Itulah saham. Ya, saham ini kalau Anda tidak mengerti ilmunya dan kemudian Anda selalu berpikir murah beli gitu, akan jadi murahan ya Anda akan repot gitu, panjang urusannya. Bagaimana yang nyangkut di saham-saham komoditi? Saya cukup melihat PTBA ini tragis sekali. Tahun kemarin 13.000 gitu, sekarang sisa 5.000. Apa yang harus dilakukan? Nggak ada lain. Kalau Anda jual pasti ada kerugiannya besar ya. Dan prinsipnya kalau Anda jual pasti ada yang beli, dan pertanyaannya kenapa mereka mau beli? Berarti mereka memiliki satu persepsi bahwa kalau saya beli di 5.000 mereka akan naik lagi. Dan saya yakin emiten juga tidak tinggal diam. Kalau harga sahamnya suatu hari ke 3.000 mereka pasti mau beli. Kenapa? Karena mereka akan mengambil kembali saham-saham yang berada di luar. Ya, ini tergantung. Berarti kalau Anda nyangkutnya cukup tinggi, kira-kira kalau dari harga sekarang 2-3 kali lipat, resolusinya 4-5 tahun. Baik, masih ada Weton Asri, MD LNAD akan kami bahas di segmen selanjutnya. Berikut juga seperti apa pembukaan dari Bursa Efek Indonesia. Kita jeda dulu. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami di Market Now sesi kedua. Kembali di Market Now, pemirsa, dan langsung saja kami update untuk Anda posisi dari indeks pada pembukaan sesi kedua siang hari ini, dan bisa Anda saksikan selengkapnya di layar. Indeks harga saham gabungan masih mengalami pelemahan yang melemah sekitar 2,04%. Kemudian ada juga MNC 36 Jakarta Islamic Index. Kita kembali berbincang bersama dengan Bapak Gemma Guyardi dari Astronaci Internasional dan juga Bapak Reza Priambada dari NH Kurindo. Ini masih mengalami pelemahan ya. Tampaknya akan berlangsung sampai dengan penutupan nanti sore, begitu ya. Range-nya dari Pak Reza. Iya, kalau kita lihat range untuk hari ini, semoga range di level terendahnya ya, di level terendahnya itu di level antara 4625 sampai 4640 itu kita harapkan masih bisa terjaga. Kalaupun resisten mungkin tidak akan banyak ya, karena tadi resisten di 4771 juga sudah tembus. Jadi kalaupun dari level saat ini masih bisa mengalami peningkatan, mungkin hanya ke level antara 4660 sampai dengan 4665. Terkuat 4625 untuk support ya? Iya. Kalau dari Pak Gemma sendiri melihatnya seperti apa? Kalau support harga dari tersebut saya kasih support waktu saja. Support waktunya nanti tanggal 12 sampai 13. Jadi di tanggal itu nanti akan terjadi satu peredaman dari penurunan dan kemudian baru akan mulai naik kembali. Jadi kita perhatikan di tanggal 13 ya. Itu yang kira-kira nanti bakal mulainya saham-saham ini rata-rata udah nggak mau turun lagi, either dia sideways atau mulai menguat gitu. Oke, kita kembali ke pertanyaan yang masuk melalui SMS. Asri, hari ini kalau kita perhatikan pelemahannya cukup dalam begitu ya pemirsa. Bagi Anda yang juga mungkin memiliki portofolio berbasis emiten Asri, apa yang harus dilakukan dengan kondisi pelemahan dari sektor properti khususnya untuk Asri? Kita mulai dari Pak Gemma dulu. Oke, untuk Asri karena ada masalah dengan US dollar agak berbeda dengan properti yang lain, jadi lebih baik Anda sell on strength terus untuk Asri sementara waktu, karena ini terkait dengan masalah yuan tadi dan reaksi pasar, mereka lakukan sell off dengan target 450 kira-kira untuk jangka pendek. Jadi 450? Saya cut untuk Asri tadi pagi, saya masih tambah posisi, tapi begitu ada yuan seperti itu dan saya sadar mereka menyadari bahwa adanya kemungkinan rupiah naik 14.000, saya clean out.
gitu. Sentimen tersebut juga menurut Pak Reza sama seperti Pak Gemma, rekomendasinya untuk ASRI? Ya. Jadi kita kan seperti di awal sesi kita katakan itu bahwa ketika nilai tukar rupiah ini terus mengalami pelemahan gitu kan, apalagi di level saat ini 13.5 tembus, kemudian nanti ada potensi ke 13.6 atau 13 bahkan sampai ke level psikologis nanti ke 14.000 tembus, pasti ini akan berpengaruh terhadap kinerja dari para emiten itu. Dan sebelum hal itu terjadi maka pasar sudah price duluan gitu kan. Jadi saya pikir kurang lebih hampir sama seperti Pak Gemma katakan, level dari ASRI di level 450 itu merupakan level support yang mungkin akan dicapai oleh ASRI nanti. Oke, bagaimana dengan konstruksi? Tentunya kita penasaran apakah mungkin ada analisa yang berbeda dari properti dengan konstruksi atau sama saja Pak Reza? Ya, untuk konstruksi kurang lebih hampir sama. Karena Pak, karena pertama exposure di US dollar mungkin tidak sebesar di properti, tapi mungkin penggunaan US dollar mungkin ada ya, terutama dari pengadaan alat beratnya. Kemudian di sisi lain kalau kita lihat sentimen yang berpengaruh terhadap konstruksi ini kan memang belum ada ya, terutama dari realisasi program-program pembangunan infrastruktur yang memang belum terrealisasi sampai dengan saat ini. Jadi dua sentimen itu yang akhirnya terus menghantui pergerakan dari saham-saham konstruksi ya. Bahkan kalau kita lihat tadi Pak Gemma sempat katakan ada saham OSKT, kemudian ada saham PTPP, itu untuk hari ini pun juga tidak terlepas dari aksi jual itu. Karena apa? Karena pelaku pasar belum mendapatkan sentimen positif trigger untuk saya membeli saham tersebut untuk hari ini kira-kira. Tapi ada tidak sih sinyal dengan pelemahan yang sudah cukup dalam untuk indeks harga saham gabungan hari ini, yaitu di atas 2% bahwa saham-saham yang blue chips ataupun yang fundamentalnya bagus sudah terdiskon? Ya, secara harga memang terdiskon ya, tapi yang menarik dari statement Pak Gemma tadi adalah ketika harga saham tersebut sudah mengalami tren penurunan, terus kemudian sudah dinilai murah, itu belum tentu murah sepenuhnya gitu kan. Karena termasuk di sektor-sektor konstruksi termasuk berarti. juga, karena apa? Karena kita melihat tren kan itu. Kalau tren masih terus mengalami penurunan, maka ya kita jangan masuk gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita masuk dengan asumsi kita melakukan average down, maka ya yang terjadi saham kita malah turun. Jadi akan lebih baik, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Gemma beberapa waktu yang sudah disampaikan, maka ya kita lebih baik menunggu saham tersebut daripada kita memaksakan untuk masuk sekarang, yang ada malah saham kita tergerus, atau bahkan yang lebih parahnya ya kita melakukan cut loss, maka akan lebih parah lagi. Oke, jadi saat ini tidak ada saham yang memungkinkan untuk kita lakukan pembelian? Hari ini tidak, 2 hari lagi ada. Ya. Oke, hari ini tidak, 2 hari lagi ada. Kira-kira saham-saham yang mana tuh? Ya, Waskita, PTPP, saya cuma punya 5 sih, udah bingung saya. 510 saham ini ternyata cuma 1% yang bisa dibeli gitu ya. BMTR, MNCN, Waskita, PTPP, BRI, saya udah ngomong sama dealer saya, pokoknya 5 ini ya, kalau udah kena harga yang saya mau, tanggalnya mau, telepon, kalau nggak usah telepon gitu. BMTR, MNCN, ini agak berbeda begitu ya. Kalau untuk konstruksi mungkin banyak analis juga merekomendasikan hal tersebut. Kenapa harus BMTR, MNCN? Soalnya syuting di sini gitu. Ya, karena ini saham udah turun dan ini sudah saatnya dia untuk kembali. Kemudian sektornya MNC Group ini kan tidak terlalu banyak pakai US dollar. Kalau saya lihat juga dia cukup konservatif dan kemudian jauh-jauh lah dari yang namanya komoditi. Ya kadang supaya nggak bosen, kita kasih ini, dan kebetulan trennya juga menarik gitu. Lalu ada berita tentang adanya buyback saham. Kan udah enak dikasih bocoran, ada emiten mau buyback saham, kurang apa lagi gitu. Dibandingkan kita menanti-nantikan konstruksi misalnya seperti ADI, ya kemudian Wika yang belum jelas, dana dari Jokowi juga belum masuk. Yang jelas kan ini kan dana dari emiten sudah disepakati untuk buyback gitu. Target jangka pendek BMTR? BMTR 1.400, MNCN-nya di 2.300. Baik, kalau dari Pak Reza sendiri ada rekomendasi yang sama, mungkin saham-saham dari perusahaan yang berbasis seperti MNCN? Ya, MNCN saya pikir juga menarik juga ya, apalagi kalau kita lihat pergerakan saat ini, kalaupun kita lihat saat ini kan pergerakan dari MNCN memang sempat mengalami penurunan ya, dalam jangka waktu beberapa bulan terakhir ini, tapi setelah kita melihat adanya kabar terkait dengan grup MNCN akan melakukan buyback, ini akan memberikan sentimen positif terhadap saham MNCN. Jadi saya pikir untuk saat ini boleh dikatakan pasar minim berita atau minim sentimen positif itu. Nah, sekarang ada berita atau ada sentimen terkait dengan adanya grup yang ingin melakukan buyback, itu merupakan sentimen positif itu, dan itu kita bisa manfaatkan sentimen tersebut untuk melakukan pembelian di saham tersebut. Baik,
Dari pergerakan indeks harga saham gabungan tentunya nggak ada dong yang mungkin mampu beranomali dengan indeks harga saham gabungan. Kira-kira itu bisa dicermati juga nggak untuk Pak Gemma? Buat apa Anda beli kalau saham di Indonesia ini memang betul. Misalnya itu di bursa ada yang naik ya misalnya, tapi lotnya cuma dikit. Begitu Anda masuk 100 juta misalnya, besok nggak didagangin lagi. Akhirnya uangnya benar-benar nyangkut. Lebih baik saya rugi cut loss bisa cut loss daripada saya beli yang micro caps kemudian hari ini kelihatan naik, lalu Anda masuk besok nggak bisa. Kecuali bursa kita nanti sudah menerapkan adanya liquidity provider, misalnya Anda mau jual berapapun dia mau beli, nah ini lain lagi ceritanya. Ini problem gitu. Alex sama juga, Pak Reza? Ya itu tadi, kalau kita asumsikan di market kita sudah ada liquidity provider, maka itu akan lebih enak lagi karena akan terjamin likuiditas dari saham tersebut. Artinya yang dicari oleh pelaku pasar ini kan adalah mana saham yang bisa saya masuk bisa keluar dengan cepat itu. Dan jangan sampai tadi ketika kita masuk kita melihat misalnya seperti tadi saham BI, kita masuk hari ini gitu, hari ini memang naik, tapi belum tentu besok akan kembali mengalami kenaikan. Nah, kalau kita masuk hari ini terus kemudian kita tidak sempat keluar, maka yang ada kita akan menampung saham tersebut, atau kalaupun besok mengalami pelemahan kita cut loss kan rugi kitanya. Nah, yang kemungkinan hari ini turun cukup dalam dan besok bisa naik lebih cepat? Ya, saya pikir kita akan lihat dari volume perdagangan nanti ya. Jadi kita akan wait and see dulu untuk saham-saham tersebut. Dan kalau katakanlah asumsi dari Pak Gemma tadi dalam 2 hari nanti memang penurunan tersebut sudah mulai mereda, maka kita bisa manfaatkan momen tersebut untuk kembali masuk. Oke, nanti akan kita lanjutkan. Semakin menarik tampaknya kemudian ada kabar juga terkait dengan perubahan fraksi harga saham. Adakah ini juga akan memberikan sentimen yang positif untuk market tentunya di masa yang akan datang? Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami di Market Now. Kami akan kembali usai pariwara berikut ini. Kembali di Market Now sesi kedua pemirsa, dan tentunya kita masih berbincang bersama 2 analis kami pada sore hari ini, yaitu Bapak Gemma Guyardi dari Astronaci International dan juga Bapak Reza Priyambada dari NH Kurindo. Dan kita langsung saja melanjutkan perbincangan untuk apa saja yang harus diperhatikan tentunya terkait dengan pembukaan dari Bursa Efek Indonesia pada siang hari ini yang ternyata masih mengalami koreksi. Kita bahas dulu untuk fraksi harga begitu ya. Ini rencananya akan segera direvisi, namun kita belum tahu karena opsinya masih cukup banyak. Katanya akan diumumkan dalam minggu ini. Anda melihat perubahan dari fraksi harga nantinya seberapa jauh sih akan mempengaruhi pola pergerakan dari pasar saham di Bursa Efek Indonesia sendiri? Kita mulai dari Pak Reza dulu, mungkin tanggapannya seperti apa? Iya, saya pikir nantinya pelaku pasar pasti akan kembali menyesuaikan ya, hampir sama seperti yang fraksi yang harga sekarang ini, di mana pelaku pasar nantinya akan mencoba untuk menyesuaikan. Kalau mereka menganggap bahwa fraksi yang saat ini lebih enak melakukan trading dibandingkan yang sebelumnya, mungkin mereka akan melakukan trading. Tapi sebenarnya yang perlu diperhatikan, yang nantinya akan diperhatikan oleh pelaku pasar sebenarnya lebih kepada sentimen gitu, sentimen maupun berita-berita apa yang akan muncul, dan itu yang akan jauh lebih diperhatikan oleh pelaku pasar jika dibandingkan dengan masalah fraksi harga. Bagaimana dari sisi teknikal yang biasanya cenderung lebih sensitif dengan fraksi harga? Kalau kita lihat 70% dari pelaku pasar di Bursa Saham Indonesia adalah spekulator, ya, di mana mereka ini kecenderungan cari fee murah, kalau bisa naik 1 poin jual. Naik 1 poin jual, it means kenaikan 1 poin persentasenya besar. Kalau saya lihat dari wacana yang terakhir ini, kenaikan atau perubahan fraksinya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang lama, di mana di atas 5.000 itu tetap kalau nggak salah 25 juga, tidak naik ke 50 ya. Jadi kalau kita lihat kemungkinan yang akan terjadi tidak akan terlalu jauh dampaknya. Kemudian yang kedua adalah kalau kita berharap kenaikan 1 poin itu besar, maka saham-saham yang akan bagus nantinya adalah saham yang sedang naik kelas. Naik kelas ini artinya berganti fraksi. Misalnya dari 408 bulan mungkin dia jelek. Nanti begitu 500, ini 500 ke 530 akan cepat. Kenapa? Karena orang akan mengejar di 500 ini kan kenaikannya lumayan, 1% kenaikannya. Nah ini yang akan dikejar. Jadi agak berbeda dengan dulu. Kalau yang dulu itu dari 5.000 naik 1 poin dan 1%. Kalau sekarang pun hanya 0,5%. Ini better than before, tetapi tidak menjadi lebih baik daripada yang lalu untuk spekulator. Tetapi untuk investor sih mereka tidak ambil pusing ya, yang penting mereka tetap invest dan kenaikan harga sahamnya nggak pengaruh. Tapi untuk spekulator saya rasa tidak terlalu signifikan perbedaannya, dan mereka juga akan menanggapi biasa-biasa saja. Itu prediksi saya. Oke, Pak Gemma mengambil pusing juga nggak terkait dengan fraksi harga nantinya? Perubahannya seperti apa? Kemudian opsi dari Pak Gemma seharusnya seperti apa? Kita lihat mengambil pusing sebagai apa. Kalau saya sebagai seorang pelaku bisnis di brokerage, saya tetap ambil pusing. Kenapa? Karena
kelipatan kenaikan, misalnya dari 5.000 ke 5.050 ya, dengan 5.000 ke 5.025, selisih Rp25, Anda kalikan 100, Anda kalikan 100.000 lot, itu selisihnya lumayan. Jadi kalau saya ketemu klien, rata-rata klien saya adalah yang suka hit and run, saya mengalami kerugian Rp25 per setiap lantai dari fraksi. Bagi saya nggak enak. Kalau bisa 5.000, jadiin aja 5.075 atau 5.100 per naik, broker happy. Bagi seorang investor, kalau saya sebagai analis atau investor, bagi saya nggak masalah. Mau naik fraksi satu pun oke. Kalau saham harus naik, dia akan naik. Sebagai spekulator, profitnya kurang. Gitu aja. Dari sisi fundamental? Pasti itu akan berpengaruh ya gitu. Karena yang balik lagi ke masalah volatilitas dan juga volume trading gitu. Yang diincar oleh pelaku pasar sekarang ini kan adalah ya saham mana yang bisa memberikan volume atau katakanlah yang bisa memberikan gain yang cepat gitu. Jadi kalau misalkan untuk pergerakan harga saham ini dari level 5.000 hanya naik 1 poin di level 5.025, itu kan akan kurang memberikan insentif sebenarnya bagi pelaku pasar gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang level atas, katakanlah misalkan seperti saham Unilever yang saat ini bergerak di level 30.000-an itu. Nah, sekali naik misalkan bisa naik 100 atau paling tidak bisa naik 75, itu mungkin bisa lebih memberikan dampak yang cukup positif gitu. Sehingga karena fraksi yang di atas ini tidak banyak mengalami perubahan, maka yang dikejar oleh pelaku pasar ya akhirnya balik lagi ke saham-saham yang sedang naik kelas tadi yang dikatakan oleh Pak Gema tadi ya. Level-level saham di level antara 500 sampai 700 itu mungkin akan menjadi paling ramai akan menjadi meningkat volume tradingnya. Mungkin mengancam untuk kelas emiten-emiten di atas harga 500? Ya, saya pikir tergantung nanti bagaimana pemberitaan tersebut ya gitu. Jadi balik lagi kan pergerakan dari harga saham kan tidak hanya ditentukan oleh fraksi harga, tapi ditentukan juga oleh sentimen atau berita yang dimunculkan oleh emiten tersebut gitu. Jadi walaupun nantinya fraksi harga katakan di level atas kurang menarik, tapi kalau dia bisa konsisten memberikan berita atau sentimen yang cukup positif, maka ini akan dikejar oleh pelaku pasar. Apalagi kalau kinerjanya juga cukup menjanjikan gitu. Oke, Anda melihat terlepas dari penurunan yang terjadi pada indeks harga saham gabungan hari ini, ataupun kita berbicara sebelum koreksi yang cukup tajam terjadi pada IHSG hari ini, bahwa investor mulai mengamankan posisi terkait dengan akan diumumkannya perubahan dari fraksi harga. Iya, saya pikir untuk fraksi harga tidak terlalu menjadi concern utama pelaku pasar ya gitu, karena baik lagi ke masalah sentimen atau berita yang ada saat ini kan itu. Tadi kita sudah bahas mengenai pergerakan dari yuan, terus kemudian tadi Pak Gema juga sudah menghubungkan antara pergerakan nilai yuan kemudian dengan pergerakan nilai tukar rupiah bahkan ke kinerja emiten. Tetapi itu menjadi fokus ya. Itu yang nantinya akan lebih menjadi fokus dari pelaku pasar ya. Tips ya, apa yang harus dicermati sampai dengan penutupan perdagangan hari ini dan ya, mungkin pembukaan perdagangan. Tentu yang nantinya kita akan cermati sampai dengan akhir penutupan nanti ya lebih kepada sentimen yang bermunculan ya, dan juga penurunan dari IHSG ini kita akan tunggu sampai di level berapa penurunan tersebut akan meredah itu aja. Sama? Oke, saya rasa juga ini Anda jangan berharap indeks tiba-tiba akan jadi hijau plus 1% gitu ya. Ya, karena sudah dihitung tanggalnya 12 dan 13 adalah bottoming, maka hari ini kalaupun tutup kira-kira minus 1,5%, syukur-syukur bisa 1% ke bawah gitu ya. Jadi nanti baru akan mulai hunting beli besok pagi atau tanggal 13 siang gitu. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Reza Priyambada dan juga Bapak Gema. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi para investor di rumah tentunya ya. Sukses untuk Anda berdua. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Gema Goyardi selaku Presiden Direktur Astronaci Internasional, dan Market Now masih akan kembali bersama dua rekan saya, Adrian Simanjuntak dan Anggi Pasaribu, yang akan membahas mengenai bursa regional. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri. Happy Trading Day dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih banyak.